Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu merasa semua pintu seperti tertutup? Langkah terasa berat, rezeki seret, hati gelisah, dan setiap urusan seakan dipersulit. Padahal kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Namun, tetap saja ada hambatan yang membuatmu lelah dan hampir menyerah. Pernah merasa semua urusanmu terasa berat? Seolah-olah setiap langkah selalu ada hambatan? Sudah berusaha keras, sudah bekerja maksimal, sudah berdoa, tapi tetap saja seperti ada yang tertahan. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa semuanya terasa sulit? Bagaimana jika masalahnya bukan pada rezekimu, bukan pada pekerjaanmu, bukan pada orang-orang di sekitarmu, tapi pada hubunganmu dengan Allah? Bagaimana jika yang membuat urusanmu terasa sempit, bukan karena dunia menutup pintu, tetapi karena kamu belum benar-benar mengetuk pintu langit?" Ingat, ketika Allah berkehendak, yang sulit menjadi mudah, yang buntu menjadi jalan, yang mustahil menjadi nyata. Lalu pertanyaannya sekarang, apakah kamu sudah melakukan hal yang membuat Allah melancarkan urusanmu? Tonton sampai selesai, karena bisa jadi yang kamu cari selama ini bukan strategi baru, tapi hati yang kembali lurus kepadanya. Luruskan niat dan perbaiki hubungan dengan Allah. Langkah pertama agar Allah melancarkan semua urusanmu adalah meluruskan niat dalam setiap hal yang kamu lakukan. Karena seringkali yang membuat hidup terasa berat bukanlah keadaan yang sulit, melainkan hati yang belum sepenuhnya bersandar kepadanya. Sehingga pekerjaan yang sebenarnya ringan terasa melelahkan, dan perjuangan yang seharusnya bernilai ibadah justru berubah menjadi beban, karena orientasinya hanya pada pengakuan manusia, pujian, atau pencapaian dunia yang sifatnya sementara. Ketika niatmu benar-benar karena Allah, maka kamu akan merasakan ketenangan yang berbeda, karena kamu tidak lagi bekerja untuk dinilai, tidak lagi berusaha hanya demi dipuji, dan tidak lagi merasa hancur ketika tidak dihargai, sebab yang kamu cari adalah ridha Allah semata. Dan saat itulah setiap langkah terasa lebih bermakna, serta lebih ringan dijalani, meskipun tantangannya tidak kecil. Seringkali kita meminta agar Allah memudahkan urusan, tetapi lupa memperbaiki hubungan kita dengannya. Padahal hubungan dengan Allah adalah fondasi utama dari segala kelancaran hidup. Karena bagaimana mungkin kita berharap pertolongannya jika kita sendiri jarang menyempatkan waktu untuk benar-benar hadir di hadapannya. Dengan hati yang tunduk dan penuh kesadaran, perbaiki sholatmu sebelum kamu menuntut perbaikan rezekimu, karirmu, atau rumah tanggamu. Sebab salat bukan sekadar kewajiban yang menggugurkan dosa, melainkan sumber kekuatan yang mengalirkan ketenangan dan kejelasan arah dalam hidup. Sehingga ketika sholat dijaga dengan khusyuk dan tepat waktu, Allah akan menjaga langkahmu dalam menghadapi berbagai urusan. Bayangkan jika setiap kali kamu sujud, kamu benar-benar meletakkan seluruh beban hidupmu di hadapan Allah. Menceritakan segala kegelisahanmu tanpa ragu, memohon dengan penuh harap dan keyakinan bahwa Dia Maha mendengar dan Maha menolong. Maka sujud itu bukan hanya gerakan fisik, tetapi menjadi momen penguatan jiwa yang membuatmu bangkit dengan hati yang lebih lapang. Jangan jadikan doa hanya sebagai pelarian saat masalah datang, tetapi jadikan doa sebagai kebutuhan harian. Karena hati yang terbiasa berdoa akan lebih tenang menghadapi ujian. Dan ketenangan itu seringkali menjadi kunci munculnya solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Seakan Allah sendiri yang membimbing pikiran dan langkahmu menuju jalan keluar. Zikir yang rutin bukan hanya menenangkan hati, tetapi juga membersihkan pikiran dari prasangka buruk dan ketakutan berlebihan. Sehingga ketika kamu terbiasa mengingat Allah dalam keadaan lapang maupun sempit, kamu tidak mudah panik ketika menghadapi masalah. Karena ada keyakinan mendalam bahwa semua sudah dalam pengaturannya yang sempurna. Luruskan niatmu dalam bekerja, sehingga pekerjaanmu bukan hanya tentang mencari nafkah, tetapi juga tentang menjalankan amanah, memberi manfaat, dan menunaikan tanggung jawab sebagai bentuk ibadah. Karena ketika pekerjaan dipandang sebagai ibadah, maka kelelahan pun terasa bernilai, dan Allah akan menghadirkan keberkahan dalam hasilnya. Seringkali urusan terasa sempit karena hati terlalu sibuk mengejar dunia. Padahal dunia hanyalah sarana, bukan tujuan utama. Dan ketika kamu mengubah orientasi hidupmu menjadi akhirat sebagai tujuan, maka dunia justru akan mengikuti dengan cara yang lebih mudah dan tidak terlalu membebani pikiran. Hubungan yang baik dengan Allah juga tercermin dari kejujuran dalam keseharian. Karena hati yang jujur akan lebih ringan, dan kejujuran mendatangkan kepercayaan. Sementara kepercayaan membuka banyak pintu kemudahan yang mungkin sebelumnya tertutup karena keraguan orang lain terhadap kita. Jika kamu merasa hidup penuh hambatan, cobalah tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa sering kamu benar-benar berbicara kepada Allah dengan penuh kesungguhan, bukan sekadar membaca doa tanpa makna, tetapi menghadirkan hati
dalam setiap kata yang terucap. Karena doa yang lahir dari hati yang hidup lebih dekat dengan pengabulan. Perbaiki adabmu kepada Allah dengan menjaga rasa syukur. Sebab syukur bukan hanya ucapan, tetapi kesadaran bahwa setiap nikmat sekecil apapun berasal darinya. Dan ketika kamu bersyukur, Allah menjanjikan tambahan nikmat yang mungkin tidak selalu berupa harta, tetapi bisa berupa kemudahan dan ketenangan dalam menjalani urusan. Jangan meremehkan amalan kecil yang dilakukan dengan konsisten, seperti membaca Al-Quran beberapa ayat setiap hari, atau bersedekah meski sedikit. Karena kedekatan dengan Allah dibangun dari kebiasaan sederhana yang dilakukan dengan cinta dan keikhlasan, bukan dari amalan besar yang jarang dilakukan. Ketika kamu membiasakan diri bangun lebih awal untuk bermunajat, meskipun hanya sebentar, kamu sedang melatih jiwamu untuk mengutamakan Allah di atas kenyamanan diri. Dan dari pengorbanan kecil itulah lahir pertolongan besar yang mungkin tidak langsung terlihat, tetapi terasa dalam kelancaran langkahmu. Hindari sikap merasa cukup dengan amal yang sudah dilakukan, karena kesombongan halus dalam hati bisa menjadi penghalang turunnya rahmat. Sementara kerendahan hati membuka pintu kemudahan yang tidak disangka, sebab Allah mencintai hamba yang menyadari betapa ia selalu membutuhkannya. Perbaiki hubungan dengan Allah juga berarti memperbaiki hubungan dengan sesama, karena ibadah tidak hanya tentang ritual, tetapi juga tentang akhlak. Dan ketika kamu menjaga lisan, menahan amarah, serta memperlakukan orang lain dengan lembut, Allah akan menghadirkan ketenangan dalam interaksimu yang berdampak pada kelancaran urusanmu. Jangan biarkan hatimu terlalu sibuk memikirkan hasil, hingga melupakan proses mendekat kepada Allah. Karena seringkali Allah lebih memperhatikan perjalanan hatimu daripada pencapaian lahiriahmu. Dan ketika perjalanan itu dipenuhi keikhlasan, maka hasilnya akan terasa lebih berkah. Saat kamu mulai membiasakan diri untuk melibatkan Allah dalam setiap keputusan, sekecil apapun, dengan istikharah dan doa yang tulus, kamu sedang mengakui keterbatasan dirimu dan kebesarannya. Dan dari pengakuan itulah Allah membimbingmu menjauhi pilihan yang merugikan. Ingatlah bahwa kelancaran bukan selalu berarti tanpa ujian, tetapi hati yang dekat dengan Allah akan merasakan kemudahan, bahkan di tengah kesulitan. Karena yang berubah bukan situasinya terlebih dahulu, melainkan cara pandang dan kekuatan jiwamu dalam menghadapinya. Ketika niat sudah lurus dan hubungan dengan Allah semakin erat, kamu akan menyadari bahwa banyak urusan yang dahulu terasa rumit, kini menjadi lebih sederhana. Bukan karena masalahnya hilang sepenuhnya, tetapi karena Allah menguatkan hatimu, menjernihkan pikiranmu, dan membimbing langkahmu dengan cara yang penuh kasih sayang. Bersihkan hati dari dosa dan perbanyak istighfar. Seringkali kita memohon agar Allah melancarkan semua urusan, namun tanpa sadar, kita membawa beban dosa yang belum diselesaikan. Seperti seseorang yang ingin berlari cepat, tetapi kakinya terikat rantai, sehingga sekeras apapun ia berusaha tetap terasa berat. Dan dosa-dosa itulah yang menjadi penghalang tak kasat mata antara doa dan pengabulannya. Dosa bukan hanya tentang kesalahan besar yang terlihat jelas, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang terus diulang tanpa rasa bersalah. Seperti menunda kewajiban, berkata kasar, memandang yang tidak pantas, atau menyakiti hati orang lain. Karena setiap pelanggaran meninggalkan noda di hati, dan hati yang ternodai sulit merasakan ketenangan yang menjadi kunci kelancaran hidup. Ketika hati gelap oleh dosa, keputusan menjadi kabur, emosi mudah meledak, dan pikiran dipenuhi prasangka, sehingga masalah kecil pun terasa besar. Padahal jika hati bersih, banyak persoalan bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan kebijaksanaan yang lahir dari kejernihan batin. Istighfar adalah kunci pembersih hati yang paling sederhana, namun paling dahsyat. Karena dengan mengucapkan permohonan ampun, disertai penyesalan yang tulus, kita mengakui kelemahan diri dan membuka pintu rahmat Allah yang luas. Dan rahmat itulah yang seringkali mengubah kesempitan menjadi kelapangan. Perbanyaklah istighfar, bukan hanya ketika merasa bersalah, tetapi jadikan ia bagian dari rutinitas harian. Karena kita tidak pernah benar-benar bebas dari kekurangan. Dan kesadaran akan kelemahan diri membuat kita lebih rendah hati. Sementara kerendahan hati mengundang pertolongan Allah dengan cara yang lembut, namun nyata. Ketahuilah bahwa istighfar bukan sekadar penghapus dosa, tetapi juga pembuka pintu rezeki dan kemudahan. Sebab ketika Allah mengampuni, Dia juga memberkahi langkah, menenangkan hati, dan menyingkirkan hambatan yang mungkin tidak kita sadari, sumbernya berasal dari kesalahan yang pernah dilakukan. Selain memperbanyak istighfar, penting untuk benar-benar meninggalkan maksiat yang masih dilakukan. Karena memohon ampun tanpa usaha berhenti,
hanya akan menjadi kebiasaan lisan tanpa perubahan nyata. Sedangkan taubat yang sejati menuntut tekad untuk memperbaiki diri, meski harus berjuang melawan kebiasaan lama. Maksiat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi seringkali menjadi sebab tertahannya doa. Karena meskipun manusia tidak melihat, Allah Maha mengetahui segala yang tersembunyi. Dan kesadaran bahwa Dia selalu mengawasi, seharusnya membuat kita lebih berhati-hati dalam setiap langkah. Bersihkan hati dari iri dan dengki, karena perasaan itu menggerogoti ketenangan batin dan membuat hidup terasa sempit. Padahal rezeki setiap orang sudah diatur dengan adil oleh Allah. Dan ketika kita sibuk membandingkan diri dengan orang lain, kita kehilangan fokus untuk memperbaiki diri sendiri. Maafkan orang yang pernah menyakitimu, karena dendam adalah beban berat yang mengikat hati, dan hati yang terikat sulit merasakan kelapangan. Sementara memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tetapi membebaskan dirimu dari beban emosi yang menghalangi ketenangan. Jangan biasakan lisan untuk mengeluh berlebihan, karena keluhan yang terus-menerus tanpa disertai doa hanya akan menambah rasa putus asa. Sedangkan mengadu kepada Allah dengan penuh harap akan melahirkan kekuatan baru yang membuatmu lebih siap menghadapi kenyataan. Perhatikan dari mana rezekimu berasal, karena rezeki yang halal membawa keberkahan dan ketenangan. Sementara rezeki yang diperoleh dengan cara yang tidak benar akan menghadirkan kegelisahan yang mungkin tidak langsung terasa, tetapi perlahan memengaruhi kelancaran hidupmu. Jika pernah berbuat zalim kepada orang lain, segeralah meminta maaf dan mengembalikan haknya, karena kezaliman adalah penghalang besar turunnya pertolongan Allah. Dan selama hak orang lain belum diselesaikan, hati akan sulit benar-benar tenang. Bersihkan juga niat dalam bersedekah dan berbuat baik. Jangan sampai kebaikan dilakukan hanya untuk mendapatkan pujian atau pengakuan. Karena amal yang tercampur ria kehilangan keberkahannya. Dan tanpa keberkahan, urusan tetap terasa berat, meski terlihat berhasil di mata manusia. Renungkan setiap malam apa saja kesalahan yang telah dilakukan sepanjang hari. Bukan untuk meratapi diri secara berlebihan, tetapi untuk memperbaiki diri esok hari. Karena muhasabah adalah langkah penting menuju hati yang lebih bersih dan hidup yang lebih tertata. Hindari pergaulan yang menyeretmu pada kebiasaan buruk, karena lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kebersihan hati. Dan jika kamu terus berada di sekitar orang-orang yang meremehkan dosa, lambat laun kamu pun akan menganggapnya hal biasa. Tanamkan rasa takut kepada Allah yang seimbang dengan harapan akan rahmat-Nya, karena rasa takut menjaga kita dari kesalahan, sementara harapan membuat kita tidak putus asa. Dan keseimbangan keduanya menciptakan hati yang stabil dalam menghadapi berbagai ujian. Sadari bahwa setiap kesulitan bisa jadi adalah teguran lembut agar kita kembali kepada Allah, sehingga daripada menyalahkan keadaan atau orang lain, lebih baik menjadikannya momen introspeksi untuk membersihkan diri dan memperbaiki hubungan dengannya. Semakin bersih hati seseorang, semakin ringan langkahnya dalam menjalani kehidupan, karena ia tidak dibebani rasa bersalah yang menumpuk atau kegelisahan yang bersumber dari maksiat tersembunyi. Dan dari kebersihan hati itulah lahir kelapangan dalam menghadapi urusan. Ketika kamu bersungguh-sungguh membersihkan hati, memperbanyak istighfar, meninggalkan dosa, dan memperbaiki kesalahan, maka kamu sedang membuka pintu demi pintu kemudahan yang mungkin sebelumnya tertutup rapat. Dan di saat itulah kamu menyadari bahwa kelancaran hidup bukan hanya tentang usaha lahiriah, tetapi tentang hati yang kembali suci di hadapan Allah. Tawakal setelah ikhtiar maksimal. Setelah kamu meluruskan niat dan membersihkan hati dari dosa, langkah berikutnya agar Allah melancarkan semua urusanmu adalah memahami makna ikhtiar dan tawakal dengan benar. Karena banyak orang ingin hasil yang cepat, namun enggan berproses. Padahal Allah mencintai hamba yang berusaha sungguh-sungguh sekaligus berserah diri sepenuhnya kepadanya, tanpa kehilangan keyakinan sedikit pun. Ikhtiar adalah bentuk keseriusanmu dalam menghargai takdir. Sebab Allah memang telah menentukan segalanya, tetapi Dia juga memerintahkan manusia untuk bergerak, bekerja, belajar, dan berjuang. Sehingga ketika kamu berusaha dengan maksimal, kamu sedang menunjukkan bahwa kamu menghargai kesempatan dan kemampuan yang telah Dia titipkan. Jangan pernah menganggap doa cukup tanpa usaha, karena doa tanpa tindakan adalah harapan kosong. Sementara usaha tanpa doa adalah kesombongan tersembunyi, dan keseimbangan keduanya adalah kunci agar urusan berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Ketika kamu sudah berusaha semampumu, namun hasilnya belum sesuai harapan, disitulah tawakal diuji. Karena tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan menerima hasil dengan hati yang tenang setelah melakukan yang terbaik. Yakin bahwa apapun keputusan Allah pasti mengandung hikmah yang mungkin belum kamu pahami saat ini.
Seringkali kita terlalu memaksakan rencana pribadi seakan-akan kitalah yang paling tahu apa yang terbaik. Padahal Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di balik masa depan. Dan ketika rencanamu tidak berjalan sesuai keinginan, bisa jadi itu adalah bentuk perlindungan dari sesuatu yang lebih buruk. Belajarlah untuk tidak terlalu cemas pada hasil akhir. Karena kecemasan berlebihan hanya akan menguras energi dan membuat pikiran tidak jernih. Sementara hati yang bertawakal akan tetap stabil meski keadaan belum berubah. Sebab ia percaya bahwa pertolongan Allah selalu datang tepat waktu. Dalam perjalanan hidup, kamu mungkin akan menghadapi kegagalan, penolakan, atau kehilangan. Tetapi jangan langsung menganggap itu sebagai tanda bahwa Allah tidak melancarkan urusanmu. Karena terkadang kegagalan adalah cara Allah mengarahkanmu menuju jalan yang lebih sesuai dengan potensi dan takdirmu. Tawakal mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan hati pada makhluk. Karena ketika harapan terlalu besar pada manusia, kekecewaan pun mudah datang. Sementara jika harapan utama tertuju kepada Allah, maka sekalipun manusia mengecewakan, hati tetap kokoh karena sandarannya tidak berubah. Berusahalah dengan disiplin dan konsisten. Karena kelancaran seringkali datang kepada mereka yang tidak mudah menyerah. Dan kesungguhan yang dilakukan berulang kali dengan niat yang benar akan membuka pintu. Pintu yang sebelumnya tampak tertutup rapat. Jangan takut memulai dari langkah kecil, sebab Allah melihat proses, bukan hanya hasil besar yang terlihat oleh manusia. Dan langkah kecil yang dilakukan dengan istiqomah lebih bernilai daripada rencana besar yang hanya menjadi wacana tanpa tindakan nyata. Saat menghadapi keputusan penting, libatkan Allah melalui doa dan istikharah. Karena keputusan yang diambil dengan memohon petunjuknya akan terasa lebih mantap dan menenangkan, meskipun jalan yang harus ditempuh tetap menantang dan membutuhkan keberanian. Percayalah bahwa setiap usaha yang kamu lakukan tidak pernah sia-sia di sisi Allah. Bahkan jika hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Karena setiap kerja keras yang dilandasi niat baik akan dicatat sebagai amal. Dan mungkin dibalas dalam bentuk lain yang lebih baik dari yang kamu bayangkan. Jangan biarkan kegagalan membuatmu meragukan dirimu sendiri secara berlebihan. Karena rasa tidak percaya diri yang terus dipelihara bisa menjadi penghalang baru dalam perjalananmu. Sementara keyakinan bahwa Allah bersamamu akan menumbuhkan keberanian untuk mencoba lagi. Tawakal juga berarti menjaga hati dari iri terhadap keberhasilan orang lain. Karena setiap orang memiliki waktu dan jalannya masing-masing. Dan membandingkan diri hanya akan melemahkan semangat. Sedangkan fokus pada proses pribadi akan membuat langkahmu lebih terarah. Kadang Allah menunda keberhasilan agar kamu belajar kesabaran. Karena kesabaran membentuk karakter yang kuat. Dan karakter yang kuat akan mampu menjaga keberhasilan ketika akhirnya datang. Sehingga kelancaran yang diberikan tidak membuatmu lalai atau sombong. Jika suatu urusan terasa buntu meski sudah berusaha keras, jangan langsung menyerah. Tetapi evaluasi kembali dengan tenang. Perbaiki strategi dan tetap berdoa. Karena bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu cara yang lebih bijak dalam menghadapi tantangan. Ingatlah bahwa rezeki tidak selalu berbentuk materi. Karena kesehatan, keluarga yang harmonis, teman yang baik, dan hati yang tenang juga merupakan bentuk kelancaran hidup yang seringkali kita abaikan. Karena terlalu fokus pada angka dan pencapaian dunia. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tetapi siapa yang paling konsisten berjalan di jalan yang benar. Dan tawakal membuat perjalanan terasa lebih ringan, karena kamu tidak membawa beban kekhawatiran sendirian. Ketika kamu sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dan menyerahkan hasilnya kepada Allah, kamu akan merasakan kebebasan batin yang luar biasa. Karena kamu tidak lagi terikat pada hasil semata, melainkan menikmati proses sebagai bagian dari ibadah. Saat ikhtiar dilakukan dengan maksimal dan tawakal dijalankan dengan penuh keyakinan, kamu akan menyadari bahwa kelancaran bukan selalu tentang jalan yang tanpa hambatan, tetapi tentang hati yang tetap tenang, pikiran yang tetap jernih, dan langkah yang tetap teguh, karena percaya sepenuhnya pada pengaturan Allah yang maha bijaksana. Konsisten dalam kebaikan dan yakin pada janji Allah. Setelah kamu meluruskan niat, membersihkan hati, dan menyeimbangkan ikhtiar dengan tawakal, maka kunci berikutnya agar Allah melancarkan semua urusanmu adalah konsistensi dalam kebaikan. Karena kehidupan bukan dibangun dari 1-2 amalan besar yang dilakukan sesekali, melainkan dari kebiasaan kecil yang dijaga terus-menerus dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Banyak orang bersemangat di awal perubahan, tetapi perlahan kembali pada kebiasaan lama ketika semangat mulai turun. Padahal kelancaran hidup seringkali diberikan kepada mereka yang mampu bertahan dalam kebaikan, meski tidak ada yang melihat, meski tidak ada yang memuji,
dan meski hasilnya belum langsung terasa. Istiqomah mungkin terlihat sederhana, tetapi sejatinya ia adalah ujian ketulusan. Karena hanya orang yang benar-benar berharap ridha Allah yang mampu bertahan dalam kebaikan, tanpa bergantung pada motivasi sesaat. Dan dari konsistensi itulah, Allah menurunkan keberkahan yang membuat urusan terasa lebih ringan. Biasakan diri untuk selalu menjaga kualitas ibadah, bukan hanya kuantitasnya, karena ibadah yang dilakukan dengan hati yang hadir lebih berpengaruh terhadap ketenangan jiwa dibandingkan amalan yang banyak, namun tanpa penghayatan. Dan ketenangan jiwa adalah fondasi utama kelancaran dalam menghadapi berbagai persoalan. Jadikan sedekah sebagai bagian dari rutinitas hidupmu, meskipun jumlahnya tidak besar. Karena sedekah adalah bukti bahwa kamu percaya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, dan keyakinan itu akan mengundang balasan dalam bentuk kemudahan yang mungkin tidak selalu berupa uang, tetapi berupa peluang dan solusi. Perbanyak membaca dan merenungi Al-Quran, karena di dalamnya terdapat petunjuk yang mampu menerangi kebingungan, menenangkan kegelisahan, dan menguatkan keyakinan. Sehingga ketika kamu menghadapi masalah, kamu tidak mudah goyah, karena hatimu telah dipenuhi cahaya petunjuk. Jangan pernah meremehkan kekuatan doa orang tua, karena ridha mereka adalah pintu yang sangat luas menuju kelancaran hidup. Dan ketika kamu berusaha membahagiakan serta menghormati mereka dengan tulus, Allah akan membalasnya dengan kemudahan yang kadang datang dari arah yang tidak terduga. Bangun kebiasaan untuk bersyukur dalam segala keadaan, bukan hanya saat bahagia, karena syukur di saat sulit menunjukkan kedewasaan iman. Dan Allah menjanjikan tambahan nikmat bagi hamba yang bersyukur. Tambahan itu bisa berupa ketenangan, kecukupan, dan kemudahan dalam urusan yang sebelumnya terasa rumit. Hindari kebiasaan menunda-nunda kebaikan, karena kesempatan tidak selalu datang dua kali. Dan ketika hati tergerak untuk melakukan sesuatu yang baik, segeralah melakukannya. Sebab mungkin dari satu langkah kecil itulah Allah membuka jalan besar dalam hidupmu. Yakinlah bahwa janji Allah adalah kebenaran yang tidak pernah meleset. Bahwa siapa yang bertakwa akan diberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sehingga fokuslah memperbaiki ketakwaan daripada terlalu mencemaskan hasil yang belum terlihat. Ketakwaan bukan hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang kejujuran, tanggung jawab, dan kesungguhan dalam menjalani amanah. Karena hidup yang dijalani dengan integritas akan lebih mudah dan jauh dari konflik yang merugikan diri sendiri. Jika suatu hari kamu merasa lelah dalam berbuat baik, ingatlah bahwa Allah tidak pernah lelah memberi, dan balasannya tidak selalu instan, tetapi selalu tepat waktu. Sehingga jangan biarkan rasa lelah sesaat menghentikan langkahmu menuju kebaikan yang lebih besar. Kelilingi dirimu dengan lingkungan yang mendukung pertumbuhan iman, karena suasana yang baik akan menjaga semangatmu tetap hidup. Dan bersama orang-orang yang mengingatkanmu pada Allah, perjalananmu akan terasa lebih ringan dan terarah. Jangan terlalu sibuk menghitung hasil amalmu, karena tugasmu adalah berusaha dan menjaga niat, sementara hasilnya adalah hak Allah. Dan ketika kamu tidak lagi terobsesi pada balasan dunia, kamu justru akan merasakan kelapangan yang membuat hidup lebih damai. Belajarlah untuk tetap rendah hati ketika urusan mulai terasa lancar, karena kelancaran adalah ujian sebagaimana kesulitan, dan kesombongan yang muncul setelah keberhasilan bisa menjadi sebab dicabutnya keberkahan yang sebelumnya telah Allah berikan. Jaga lisanmu dari perkataan yang menyakiti atau meremehkan orang lain, karena kata-kata memiliki dampak besar dalam hubungan dan rezeki. Dan lisan yang terjaga mencerminkan hati yang terjaga, sementara hati yang terjaga lebih dekat pada pertolongan Allah. Luangkan waktu untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan, karena siapa yang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusannya. Dan seringkali kemudahan itu datang dalam bentuk yang tidak kita duga sebelumnya. Ketika kamu merasa hidup mulai lebih tertata, jangan berhenti memperbaiki diri, karena perjalanan menuju Allah adalah proses seumur hidup. Dan semakin kamu mendekat, semakin kamu akan menyadari betapa luasnya rahmat dan kasih sayangnya. Ingatlah bahwa dunia hanyalah tempat singgah sementara, sehingga jangan terlalu menggantungkan kebahagiaan pada hal-hal yang fana, tetapi gantungkanlah hatimu pada Allah yang maha kekal. Karena hati yang bergantung padanya akan selalu memiliki sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Pada akhirnya kelancaran semua urusan bukanlah tentang hidup tanpa ujian, melainkan tentang hati yang selalu terhubung dengan Allah. Langkah yang dijaga dalam kebaikan dan keyakinan yang tidak goyah terhadap janjinya. Sehingga dalam keadaan apapun kamu tetap merasa dibimbing, ditolong, dan dicukupkan olehnya dengan cara yang paling indah dan penuh hikmah. Semoga
Setelah mendengar ini, hatimu semakin yakin bahwa kelancaran bukan sekadar tentang cepatnya hasil, tetapi tentang keberkahan dalam setiap proses, tentang ketenangan dalam setiap keputusan, dan tentang keyakinan bahwa Allah selalu bersama hambanya yang berusaha dan berserah diri. Maka teruslah berjalan, teruslah berdoa, dan jangan pernah lelah berharap. Karena pertolongan Allah selalu lebih dekat dari yang kamu kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.